Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih buat Mas Sobri dan Bapak Ibu sekalian karena telah memberikan waktunya ke kami untuk presentasi di tempat ini. Mungkin sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa proses pergantian jasa yang ada sekarang itu masih manual, yaitu orang tua harus ke sekolah, minta surat mengantar dulu, terus ke dinas dan lain-lain. Dan menurut kami itu lumayan proses dan buat pergantian jasa juga itu kurang transparansi. Nah di sini kami membawa atau merancang sebuah project yang kami surat pergantian jasa yang sebelumnya itu dari Mas Aprik dan Mas Anam. Oke, mungkin langsung aja buat project ini. Namanya itu adalah ERISA. ERISA itu apa? Electrical Replacement Ijazah System Administration. Jadi dia sistemnya itu dia bisa mengganti ijazah untuk misalnya kehilangan ijazah yang hilang, ijazah yang rusak, dan penulisan dalam ijazah. Itu mungkin aku mau coba aja. Oke, jadi buat ERISA ini dia udah insya Allah ini udah diintegrasikan ke seluruh sekolah yang ada. Jadi semua sekolah di Kabupaten Semarang itu udah punya akun sendiri-sendiri. Jadi coba offline. Oke, di sini kita akan coba untuk login buat admin terlebih dahulu. Tapi mungkin kalau mau nyoba websitenya itu buat domainnya sendiri itu udah kirim ke rumah sakit, mungkin bisa juga di Masuk. ini websitenya itu udah bisa digunakan. Nah, buat akun sekolah sendiri, buat pertama-tama, untuk semua sekolah Kabupaten Semarang itu punya default password yaitu operator 123. Saya itu coba login, dan setelah operator sekolah itu coba login ke dalam sistem, mereka akan diminta untuk yang pertama itu mengganti password mereka sendiri. Nah, jadi ini ketika mereka baru login, mereka sudah diminta untuk membuat password sendiri. Ini sekolah mana? SD negeri 1. Ini kita coba login buat SD negeri SD negeri Bandungan. Nah, itu baik untuk tampilan pertama setelah login. Jadi nanti setiap sekolah itu nanti bakal diminta untuk melengkapi profil sekolahnya terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti ketika sekolah itu generate, nanti kan sistemnya kan dia otomatis generate draft surat pengganti jasa. Agar nanti itu yang di generate di situ tuh sudah sesuai dengan informasi yang ada di sekolahnya masing-masing. Misalnya ini nanti di Bandungan yang 1, jadi sudah bisa kita isi buat
Nah, buat sistem ini juga, dia juga apa namanya, ketika kan ini kan ada banyak sekali tahapan-tahapan, misalkan operator mengajukan surat ke sekolah, terus dari admin sendiri dia udah mulai memproses datanya, itu kita juga bisa trackingnya dari mana, bisa dari websitenya sendiri, terus akan ada notifikasi email juga yang dikirim ke email yang kita daftarkan di informasinya di pengaturannya ini. Aku ngirimin itu, wes, Saya informasi. Ini udah perasaan. tadi orang tiga berarti. Itu Orang apa dah? Semakin Oh, orang anggaran di Kabupaten Semarang setahun ini oleh suami nyanyi korban lari. bukan Dewi. Nah, untuk pertama-tama ini buat tampilan dashboard di website operator sekolah yang dimana dia ada statistik dasar dari total pengajuan, proses revisi, sertifikat, tentang dari sampai kalau misal proses pengajuan jasa itu sendiri selesai. Nah, kita sekarang mencoba buat ke flow utamanya yaitu mengajukan pertanyaan jasa. Nah, di sini ada beberapa jenis pengajuan jasa yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kesalahan penulisan, kehilangan, dan kerusakan. Kita coba salah satu misal kita coba kehilangan. Jadi tiap jenis pengajuan ini bahwa itu ada dokumen yang khusus. Misalnya di kehilangan itu perlu adanya surat keterangan kehilangan dari bapak polisi. Jadi nggak semua syarat itu di antara tiga kategori ini sama. Jadi tiap kategori ini syaratnya berbeda-beda. Nah, sebagai contoh kita ke kehilangan. Ini bisa menggunakan misalnya
Jadi aku mau habis. Tidak berlaku. Nah, untuk contoh sekolah saat ini misalnya kehilangan ijazah itu sekolahnya udah lama gitu. Jadi nanti disesuaikan aja di status sekolah. Misalnya sekolahnya masih ada ya, pakai sekolah yang sama. Nah, itu sekolahnya berbeda atau masjid untuk tidak aktif itu kita sesuaikan aja. Nah, kemudian untuk pengalaman bisa. Misalnya kita kehilangan ijazah asli, kemudian kita masih punya ijazah fotokopian. Nah, itu bisa langsung kita lengkapi aja untuk memilih data. Nah, jika ini kita memilih salah satu aja nggak apa-apa. Dan misalnya ini nggak punya, yang punya kita punya itu aja itu nggak apa-apa. Ya, nanti kan flow-nya kan misalnya saya kehilangan ijazah. Kita flow-nya kita lapor ke sekolah dulu. Nah, jadi operator sekolah akan menerbitkan pengajuan ke dinas lewat sistem ini. Nah, terus pengajuan tersebut akan diterima dinas, dinasnya melakukan verifikasi data-datanya apakah sudah betul apa tidak. Nah, kemudian dari dinas sendiri melakukan draft surat buat draft surat. Nah, ketika draft surat sudah jadi Bapak Ibu, kemudian draft surat tersebut dikirimkan kembali ke operator sekolah. Nah, nanti operator sekolah akan mencetak surat pergantian ijazah tersebut. Nah, nanti dicetak kemudian mengisi daftar-daftar yang perlu untuk persyaratan pergantian ijazah. Yang pertama ada foto, stempel di tengah, kemudian tanda tangan kepala sekolah yang menentukan. Kita selesaikan ini aja untuk tahu lebih lengkapnya. Benar Mas, ada terkait yang NIS. Tadi kan ada yayasan sama NIS ya Mas. Ya. Nah, yang NIS itu kan harus 8 karakter ya, 8 angka. Nah, kita di sekolah kita cuma baru 3, harus 3 tok kan nggak bisa, harus 8. Kosong-kosong sekian atau oh, banyak kan sekolah yang udah lama, bisa habis itu yang masih mana juga awal yang dulu kan baru 4 digit lah. Nah, baru 4 digit ya Pak, 4 digit ya. Bisa. Iya. Berarti untuk permasalahannya Bapak kami tampung dulu gitu. Kami konsultasikan dengan Mas Anand dan Mas Kami. Iya. Untuk pengembangan proses pertanian. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa draft surat yang tadi telah kita ajukan ke dinas. Nah, ini bisa langsung aja konsultasi ke dinas, ini tanda tangan ke stempel. Jadi di website ini tertera informan yang bisa Bapak Ibu hubungi apabila ingin ada seorang alumni yang mengajukan tentang pergantian ijazah itu harus kemana sampai kemana. Nah, ini tadi kan untuk kategori kehilangan ijazah kan. Kemudian syaratnya yang pertama adalah KTP. Karena tadi memilih kategori yang surat kehilangan ijazah, maka akan tampil yaitu surat yang khusus kehilangan dari pihak kepolisian. Kemudian ada surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, di sini tertera sebuah template dan nanti dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian diupload ke sistem ini. Nanti bisa
Coba tadi. Nah, oke. Ketika storage-nya sudah ditambahkan semua, kita cek lagi Bapak Ibu apakah dasar data yang kita input tadi sudah sesuai waktu. Terkait data siswa, kepala sekolah sekarang di operator ini SDN bingung debat pelaksanya siapa, dan terlibat kedatangan ini untuk dinas. Dan ini informasi pengajuan tadi terus digunakan. Langsung kita beralih ke tab surat dan finalisasi. Dan kita langsung aja mengajukan ke dinas. Oke, pengajuan sudah didapatkan. Lalu kita beralih ke akunnya dinas. Nah, nanti kita lihat. Nah, tadi pengajuannya masuk notifikasi kepada dinas. Pada tahap ini admin dinas melakukan verifikasi berkas terkait dokumen-dokumen uploadan, kemudian data diri siswa dan yang bertanda-tangan. Oke, dinas mengecek informasi pengajuan, data siswanya, kelengkapan berkas, nanti dinasnya melihat satu-satu dokumen yang diupload tadi. Kita lihat verifikasi ini satu, apakah semua sudah sesuai dengan demikian, kemudian dari verifikasi. Nah, di sini dinas punya keputusan untuk meminta revisi apabila dokumen itu salah, penulisannya salah, ataupun berkas tidak sesuai. Dan juga bisa untuk menolak pengajuan dari operator sekolah. Misalnya dalam studi kasus ini kita studi pelajaran hasil. Nah, nanti dinas membuat draft surat dan bisa memberi kopnya. Di sini kita sudah dengan kopi surat dinas. Surat termasuk sebenarnya dia itu otomatis akan mengirim ke operator sekolah.
kita lihat draft surat akan terbentuk dengan nomor, nama SD-nya, alamatnya, data diri siswa, kemudian adalah nomor ijazah sebelumnya, kemudian ada kepala-sekolah dari SD-nya, terkait dan nama kepala sekolah SD. Nah, nanti dokumen draft surat ini akan dikirimkan ke operator sekolah untuk dicetak. Nanti setelah dicetak dari operatornya dan yang bersangkutan menempelkan pas foto, stempel, materai dan kemudian jangan tangan kepala sekolah. Nah, ini status generasi suratnya sudah. Kemudian kita beralih ke akun operator. Di sini sudah tampak surat yang telah di ACC oleh dinas. Sudah download. Dan nanti surat ini berjalan. Nanti setelah tanda tangan telah mengisi foto, stempel, tanda tangan, nanti dilakukan konsultasi dulu oleh nama WhatsApp. Karena nanti untuk tanda tangan kepala dinas itu adalah tanda tangannya besar, bukan TTE. Karena ketentuan yang sekarang seperti itu dari informasi dari Mas Ana. Nanti jika sudah jadi format berikut, kemudian janjian untuk datang ke dinas untuk kita tanda tangan Pak Kepala Dinas. Nah, nanti dari admin dinas akan mengupload scan final. Scan final itu yang artinya tanda tangan Pak Kepala Dinas itu sudah ada. Kemudian untuk foto, stempel, tanda tangan, materai untuk kepala sekolah sudah ada. Kemudian PTCM juga harus diupload. Untuk yang pada sudah di bawah ini untuk kita mengecek untuk pemverifikasian surat ini apakah sesuai dengan data siswa. Nanti pelatihan scan final surat yang telah ditandatangani oleh Pak Kepala Dinas nanti diupload dinas, kemudian di akun operator akan bentuk scan final
dan masing-masing bisa diterima. Tantangannya untuk proses selat dan nafas. Dia mengupload hasil dari untuk untuk verifikasi masuknya, tapi kita harus mengirimkan mungkin sudah final tadi diupload ini nah ini kita sudah dari kiriman operator nah kirimkan ke dinas akan kembali dan hasil scan yang terakhir yang terakhir paling akhir yaitu sahabat yang sayang dari dinas setelah draft surat finalnya setelah diambil dinas dinyatakan sah, kemudian surat penggantian ijazah tersebut harus dikonfirmasi penyerahan dan statusnya sudah diselesaikan. Nanti dinas akan mengupload untuk menyelesaikan status tersebut.
mungkin itu tadi Bapak Ibu semuanya buat flow untuk pergantian surat ijazah. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin Udah bisa download ini. sudah bisa download. Coba deh file downloadnya. Download itu kan ada download PDF. Ada, jadi dia download tuh kan ketika sekolah mau memasukkan jadi sekolah itu bisa ngedownload file SPDJ-nya dulu buat ngisi. Nah itu setelah ngisi berkas-berkas yang dibutuhkan, tadi kan dinas kan ada ya mas. Dinas nanti download file file PDF-nya ini yang udah sesuai ini nanti dikirim ke sekolah mas. Nah kurang lebih nanti filenya kurang lebih seperti ini. Ini sudah kami sesuaikan sama dengan yang dikasih sama Mbak Ana kemarin dari Dinas. Terus ini juga ada QR code ini nanti juga bisa tracking sampai mana terhadap dari pengajuan suratnya. Itu juga kalau misalnya kita scan itu nanti ada betulnya terverifikasi di websitenya. Sudah kurang lebih kayak gini. Nah kurang lebih kayak gini terverifikasi. Mungkin ada yang mau bertanyakan lagi? Nah, kurang lebih tampilannya seperti itu. Juga ada informasi dokumen, terus data status di pengasahan dan lain-lain. Dan status dia dari beberapa kali pun sudah ada juga. Berarti sekolah itu bisa nyetaknya setelah disuruh dinas. Bisa nyetak setelah dengan itu upload draftnya. Jadi kan dinas kan bisa generate draft setelah dia nggak ACC, setelah dari dinas itu nggak ACC, misal udah di ACC dari sekolahnya itu berkas-berkasnya itu benar, informasi-informasinya itu benar, baru bisa generate dia. Nanti yang di-generate itu isi yang ada di draftnya itu sesuai sama yang diisikan oleh sekolah. Nanti kan sekolah kan ngecek dulu mas. Nah itu baru bisa. Itu dari dinas ngirim draftnya ke sekolah lewat websitenya ya. Terus ini mas apa namanya? Jadi buat ini juga kan ada beberapa tahapan mas ini mas dari draft jadi pas dinas menggotokkan sampai selesai itu nanti juga ada notifikasinya di email. Tergantung emailnya itu sudah dihubungin ke akun ke profilnya sendiri atau belum ya. Itu kan ada konfirmasi kredensial login itu nanti dihubungkan dengan email aktif itu nanti bakal dapat informasi otomatis dari email yang dihubungkan itu. Jadi misalnya user baru nanti kan loginnya pakai NVS kan. Kemudian nanti udah oke akan muncul notifikasi untuk mengganti password. Nah, setelah mengganti password akan meminta untuk mengisi profil dan data sekolah. Terus ini mengisi data diri operator, mengisi email. Nah, email operator ini bisa digunakan untuk login, nggak harus pakai NPS ya. Dan mengisi informasi data sekolah tempat ini bertugas. Jadi cuma ini nanti kita aku pribadi kok senang ketika itu waktu tugas itu di dinas ya. Setelah cetak orang tua yang penting formatnya itu bener, intinya di situ. Nah semua terbackup dalam aplikasi, malah kesannya itu menurutku ya ribet bener. Tertarik yang penting jadi permasalahan inti setiap pengajuan perbaikan itu formatnya tidak sesuai. Ketika kita formatnya bisa dipastikan sesuai, itu sudah memenuhi permasalahannya. Nah, nanti semua foto tujuan dinas ketika cap 3 jari lalu diklik aplikasi itu kan, ketika final baru terekam aplikasi itu menurutku ya, cuman nanti coba dibagi sama anak-anak, coba nanti masuk. Lebih simpel itu ketika upload semua DDD setuju dinas, cetak, kasihkan orang tua, monggo. Tapi orang tua ke dinas kan dengan format yang sudah disetujui dan benar. Itu ini mas, sama masalah sama. Oke, sementara itu.
mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi. Atau mungkin mau coba praktek waktu. Kan ada Mas Aib ada. Ini kita tanggung dulu Wi. Iya. Terus ya. Jadi ditutup aja nih. Nah, Oke, mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah meluangkan waktunya untuk kami biar bisa kayak mendemokan aplikasi kami. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dari kami. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.